Kita datang ke dunia ini buat ngurusi dunia. Dibekali nggak oleh Allah? Dibekali sifat-sifat Allah, dibekali sifat-sifat akhirat. Tidak koheren. Katanya Allah bersamaku, tapi katanya Allah ada di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntahanya juga ada di tempat yang sana, di atas langit ketujuh lagi katanya. Bingung saya. Ini dianggap urusan dunia, padahal memang kita datang ke dunia buat ngurusi apa? Ngurusi apa? Nah, tuh nguruskeun akhirat wae. Jadi sifat-sifat akhirat itu harus nampak saat kita mengerjakan urusan-urusan dunia ini. Pasti berkah, Bapak Ibu. Eksim dulu saya mikir apa relevansinya tugas Rasul soal ngurusi gatal-gatal. Ternyata saya baru sadar kemudian, oh, wal abroso, ternyata bahasa Qur'annya wal abroso itu penyakit kulit. Yang dimaksud itu adalah kedangkalan, tahu sesuatu cuma kulitnya saja, itu yang berbahaya. Dan yang ketiga, menghidupkan orang mati. Waduh, ini melanggar hukum alam lagi. Masa Nabi dan Rasul orang udah mati dihidupin lagi? Kan dia udah mati itu karena apa? Roh itu cerdas, Bapak Ibu. Begitu tubuh kita tidak layak pakai, ya keluar sendiri. Begitu jantung kita berhenti, ya keluar. Nah sekarang udah keluar, mau dimasukin lagi. Dulu pikiran saya begitu, ternyata begitu saya baca lebih dalam, oh bukan itu ternyata. Tugasnya Rasul itu menghidupkan orang yang mati. Mati apanya? Mati kesadarannya, lupa pada Tuhannya, diingatkan kembali. Itu tugasnya. Masuk akal? Masuk akal? Nah, makanya ngaji dengan saya bahaya karena masuk akal. Masuk akal, Bapak Ibu? Oke. Cocok gak kira-kira dengan tugasnya Rasul? Nah, jadi ini penyakit berbahaya nih, ya, penyakit berbahaya, terutama nomor 2 dalam konteks kaitannya dengan judul ini, yaitu penyakit kulit. Nah, kalau kita mengidap penyakit kulit, gak mungkin kita bisa mencintai orang lain, gak mungkin bisa menerima orang lain yang berbeda. Malah orang yang punya penyakit kulit itu kerjanya menghujat, menyalahkan, menyesat-nyesatkan orang, atau menebar kebencian. Nular? Pernah ketularan? Iya, saya tahu. Dari tadi juga kalian gatal-gatal terus. Pernah ya? Ya, saya yakin kalau sering dengarkan sedikit-sedikit kajian-kajian saya di YouTube itu, sedikit-sedikit agama itu jadi ke dalam. Jangan keluar terus ya. Udah, jangan keluar terus ke dalam. Agama itu bersifat pribadi, bersifat individu, ke dalam. Makanya kalau ingin memperbaiki dunia, ke dalam aja. Ke dalam. Kalau kamu ingin mendamaikan dunia, pulang ke rumah, sayangi keluarga. Udah bener itu. Ya. Jangan jadi Bang Toyib. Oke, kita lihat surat Al-An'am ya, surat ke-6 ayat 122. Saya kasih dasar-dasarnya dulu sebelum saya masuk lebih dalam. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan? Ini ayatnya. Jadi kematian yang dimaksud itu bukan kematian seperti itu. Udah saya sampaikan kan di satu kajian saya, kematian tanpa pemakaman. Udah dengar kan judul itu? Oke, nanti pulang dari sini ulang lagi. Kematian tanpa pemakaman, ulang lagi. Sudah masuk di situ karena kalau saya kaji lagi di sini habis waktu. Oke, perhatikan. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang. Ini kira-kira cerita kematian yang mana? Kesadaran kan? Gitu. Ini Allah sedang menghidupkan yang mati yang mana? Apakah mati yang ada kuburannya itu atau mati kesadaran? Jadi Quran itu cerita mati itu sebenarnya cerita kematian kesadaran. Cerita kita sebetulnya. Kan di ruangan ini banyak yang sudah mati kesadarannya.
sampai tidak sadar kalau Allah bersama dirinya. Betul nggak? Karena sudah begitu banyak ya program yang masuk di sini, seolah-olah Tuhan itu ada di langit ke berapa itu. Pernah saya tanya bapak saya dulu, Sidratil Muntaha itu apa pak? Pokoknya di atas langit ke-7 ada lagi tuh langit. Wah, belah mana itu? Padahal bapak saya pun sering mengatakan Allah bersama kamu, Allah bersama kamu. Kan bagi saya itu tidak koheren. Katanya Allah bersamaku, tapi katanya Allah ada di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntahanya juga ada di tempat yang sana, di atas langit ke-7 lagi katanya. Bingung saya. Tapi bapak ibu hebat ya, nggak bingung. Keren lah bapak ibu mah, beda dengan saya. Saya mah bingung. Karena kalau orang bohong itu ya, orang bohong itu kalau ngobrol itu nggak konsisten. Makanya kalau kalian mau jadi pembohong, satu syaratnya harus pintar. Karena kalau orang pembohong itu nggak cerdas, nanti lupa dia ngobrol kemarin dengan hari ini udah beda. Makanya syarat ya, ini pengumuman aja untuk yang mau jadi pembohong, harus panjang ingatan. Nanti ketahuan bohongnya. Ya toh? Oke, lanjut dulu ya. Padahal Sidratil Muntaha itu kan jelas dari kata Sidrah al-Muntaha. Dalam bahasa Arab al-Muntaha itu adalah puncak. Sidrat itu sadar. Sidratul Muntaha itu puncak kesadaran. Begitu saya baca di Quran, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Luar biasa. Nabi Muhammad bertemu Tuhan itu di puncak kesadarannya, bukan di suatu tempat seperti yang selama ini diceritakan banyak orang. Kan Allah sudah meliputi langit dan bumi. Tapi hebat ya kalau bapak ibu nggak pernah pusing. Yuk kita fokus lagi ke ayat ini. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang. Bapak ibu, ciri orang yang sudah bangkit dari kematian kesadarannya itu, dia sekarang sudah berada di jalan yang terang benderang. Itu ciri. Tanya bapak ibu. Makanya di dalam rukun imannya orang Sunda, sing bisa nyaangan kanu poekeun, sing bisa nepak kanu poho. Nyaangan kanu poekeun itu berarti orang yang dalam kegelapan harus diterangi oleh siapa? Orang yang sudah terang. Dan tidak mungkin kita yang masih gelap menerangi orang yang gelap, gak mungkin. Sok atuh sing caraang. Gimana caranya? Kata Allah, dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Makanya ciri orang yang sudah terang benderang, dia mampu membawa nilai-nilai universal tadi, sifat-sifat Tuhan ke dalam kehidupan. Kasih sayang, kebenaran, kejujuran, integritas, keadilan, dia bawa itu ke dalam kehidupan. Itu sebetulnya dampak dari agama yang dirindukan Rasul, yang dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya kadang-kadang iri ya, negara yang tidak pernah bicara agama, tidak pernah bicara Tuhan, korupsinya nol. Denmark nggak bicara agama, nggak bicara Tuhan, nggak ada kajian kayak kita. Tapi korupsinya nol. Finlandia. Iri nggak Bapak Ibu? Iri nggak? Aduh, iri ya. Kenapa kita ya? Tiap hari baca Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Kehel kasih eta teh. Tuh. Bingung saya. Cenah ya Allah ya Rahman ya Rahim, loba teh nyanyi juga namanya tapi teu sadar, betul nggak? Iya, kehel mah kehel we gitu, ngageremet hayang nyiwit, pinter arina doma. Ngan giliran nilai universal itu mau dipraktekkan dalam hidup, no, bodong. Ini lucu kan? Lucu nggak Bapak Ibu?
Lucu Bapak Ibu mah. Apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang, yang dengan cahaya itu dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? Ini pertanyaan dari Tuhan. Beda nggak Bapak Ibu? Beda. Makanya perhatikan Bapak Ibu, orang masih dalam kegelapan sekalipun dia bicara agama, mohon maaf, pasti yang keluarnya itu kebencian, hujatan, tidak suka pada orang yang berbeda, menganggap dirinya paling benar. Itu udah kelihatan. Poek bodoh nyangan batur. Apakah dengan dandan pakai macam-macam jadi terang? Enggak. Tidak menolong. 150.000 itu malah di Pasar Baru. Makanya ada lagu Kang Haji Sorban Palit ya geningan. Palit ke Cimandiri. Demikianlah kami jadikan orang yang tertutup memandang baik apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu, jelas sekali ayat ini. Saya bacakan bahasa Arabnya ya. Kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami jadikan orang yang tertutup memandang baik apa yang mereka kerjakan. Orang yang tertutup mata kolbunya, gak tahu jati dirinya, gak tahu Tuhannya, hanya sombong saja, selalu menganggap apa yang dia kerjakan yang terbaik. Kira-kira begitu nggak Bapak Ibu? Karaos kencenah karasa. Ya, makanya di dalam Quran, perhatikan ini sering sekali ini di ceramah-ceramah agama. Surat Al-Imran ayat 102. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah ini perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Apa sih tali Allah itu? Kalau baca Quran itu harus ada pertanyaan. Kita disuruh berpegang teguh pada tali Allah. Nah ketika baca ayat ini Bapak Ibu nanya nggak? Tali Allah teh nu kumaha? Nanya nggak? Hebat Bapak Ibu mah. Hebat. Apa saya yang salah gitu ya? Saya kalau ada yang begini nanya, saya kejar, ini tali Allah itu apa gitu, saya cari. Bapak Ibu enggak ya? Hebat lah. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Habl itu tali, hablillah jami'a, seutuhnya. Wala tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai. Nah saya cari, apa sih tali Allah itu? Lama saya juga bertanya. Ternyata ada di sini jawabannya. Apa kata Allah? Wazkuru nikmatallah alaikum. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Itu tali Allah. Makanya kenapa di Quran kita sering berdoa, ihdinas syiratal mustaqim, bimbinglah aku ke jalan siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Ternyata siratal mustaqim itu jalannya orang yang diberi nikmat. Ternyata yang diberi nikmat cuma 4 Bapak Ibu, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Sering saya ulang-ulang, ternyata tali Allah itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Kalau saya nanya lagi, nikmat Allah teh yang mana? Bapak Ibu enggak ya? Aman ya? Wah, pokoknya tos tuang jengkol, peda berem, nasi pulen, nikmat. Padahal tidak ada di Quran. Ya orang yang dapat nikmat itu mereka yang makan jengkol. Kan yang dapat nikmat para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin.
Nikmat tuh nggak ada kaitannya Bapak Ibu dengan makanan, nggak ada makanannya rumah baru, jabatan. Nikmat Allah yang sebenarnya adalah merasakan kehadirannya. Maka itulah tali Allah yang sebenarnya. Siapapun yang sudah bisa merasakan kehadiran Allah setiap ruang dan waktu, itulah tali yang sebenarnya. Rek bohong terjadi, mau menipu orang gak jadi, mau marah gak jadi, mau menghina gak jadi. Kenapa? Karena nilai universal itu sudah tumbuh dalam dirinya. Itu tali Allah. Jadi tali Allah yang sebenarnya adalah nikmat Allah yang sudah diberikan kepadamu. Siapa itu? Orang yang sudah merasakan kehadiran Dia setiap ruang dan waktu. Itu Bapak Ibu. Kenapa ada ajaran manunggaling kaulalan Gusti? Itu adalah perasaan bersama dengan Allah setiap ruang dan waktu, tidak merasa terpisah lagi. Kehadirannya sudah cukup, bebas dari segala rasa takut, bebas dari segala cemas, bebas dari rasa sedih. Tidak ada la takhaf wa la tahzan, tidak sedih, tidak takut lagi, percaya diri. Kenapa? Percaya pada kebijaksanaan Allah. Apapun yang terjadi dia terima, tidak ada penolakan. Itu baru keren. Itulah tali Allah. Sok atuh cepengan tah tali eta teh. Kartos. Oke. Lanjut. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu bermusuh-musuhan. Orang yang sudah dapat nikmat Allah, sudah merasakan kehadiran Allah, gak mungkin Bapak Ibu bermusuh-musuhan. Jadi kalau orang beragama masih bermusuh-musuhan, bohong. Bohong. Cuma nyebut-nyebut Allah aja. Dia belum merasakan ketuhanan yang Maha Esa. Lebih banyak kesetanan. Kalau sudah kesifati sifat-sifat Tuhan Bapak Ibu, gak mungkin. Gak mungkin. Pokoknya nukitu nuki kita oleh nampi we. Tidak usil, tidak komentar. Kalau ada apa-apa selalu memaafkan. Dihina orang, sudah biarkan saja. Kata Quran juga begitu kan. Kalau ada menghina kamu, sudah maafkan dan biarkan. Itu kan urusan dia dengan dirinya sendiri. Ngapain diurus? Makanya nanti hari Senin nih, Senin besok, saya akan ngasih kuliah di live ya, TikTok. Judulnya Diet Pikiran dan Perasaan. Nonton. Boro-boro pikiran dan perasaan yang diet, makanan aja masih segala disantap, apalagi pikiran perasaan. Makanya segala penyakit datang, betul nggak? Kolesterol, darah tinggi, ya, cara rangke, siram ge arasup kan awak. Betul. Udahlah, nanti diperbaiki ya, nanti hari Senin. Perhatikan ya, dulu kamu bermusuhan. Nah ini, jadi arti ayat ini, sepanjang kamu belum merasakan kehadirannya, belum menemukan tali itu, belum merasakan kehadirannya Bapak Ibu, selama itu kamu akan bermusuhan. Adilan cek kita akur, jeung sepuh kita akur, boro-boro dengan yang beda agama, seagama kita akur, ta eta penyakit kulit, ribut. Yang kunut gak ingat sama Allah, yang gak kunut gak ingat sama Allah, ribut pang benerna. Padahal dua-duanya sama-sama gak ingat sama Allah. Bingung saya. Itu teknis. Makanya kalau saya mau kunut boleh, nggak kunut nggak apa-apa, yang penting kamu ingat sama Allah. Karena inti sari sholat bukan kunut. Aqimis sholat li zikri, dirikanlah sholat pengingatku. Syarat untuk ingat sama Allah, kamu harus tahu dan kenal kepada Allah. Awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Gitu. Kahartos? Oke. Tunuh.
Bingung saya kalau saya udah kayak gini masih tunduh juga, bingung. Makanya tadi waktu hening saya udah narik energi sebanyak-banyaknya, tanpa batas saya ngambil energi supaya saya selama bicara berenergi. Karena yang saya sampaikan ini hipnoterapi, bukan ceramah agama. Ini energi, ini frekuensi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa disentuh-sentuh, ya itu energi, bukan sekedar kata-kata. Karena yang saya sampaikan ini adalah pengalaman spiritual. Oke, lanjut. Paham sampai di situ? Ada nggak orang beragama bermusuh-musuhan? Tahu kesimpulannya sekarang? Apa? Belum dapat nikmat Allah. Gitu aja. Sok renungin ayat ini. Jangan 30 juz dulu, seayat weh. Udah ada jawabannya. Ketemu tali Allah? Ketemu. Jadi tali Allah apa? Nikmat Allah. Sudah merasakan kehadiran Allah? Tah eta ari ngomong komo jadi pengatur acaranya. Mari kita bersyukur, panjatkan puji dan syukur karena Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam. Hayang seri. Ini yang ketawa paling kencang nih biasanya pembawa acara biasanya. Puji aja dipanjat-panjat. Benar kata Gus Dur ya, karena gara-gara puji nggak bisa memanjat, maka setiap orang pidato selalu mari kita panjatkan puji dan syukur. Padahal nggak ada di Quran. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Pernah nggak dengar ceramah saya pakai punjut panjat? Nggak ada. Karena di Quran kan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Kan gitu kata Qurannya. Makanya maaf ya, saya nggak ikutin kalian. Nggak pakai punjut panjat. Kadang-kadang kita suka ngomong nikmat iman, nikmat Islam. Naon atuh nikmat iman, nikmat Islam teh? Geus karasa can. Ari kalakuan masih kitu. Betul nggak? Ngewa ka batur, keheul ka batur, beda saeutik, ngewa. Batur beda jeung maneh, sesat. Bingung saya. Paham ya? Ya. Nggak apa-apa, belum juga nggak apa-apa. Tapi kan pengetahuannya sudah dapat sekarang ya. Jadi yang masih bermusuh-musuhan itu siapa? Yang belum dapat nikmat Allah. Kalau belum dapat nikmat Allah, bisa nggak dia berpegangan pada tali Allah? Mual bisa. Yang tahu oleh pasea we si eta mah di mana-mana, betul nggak? Ngaji ku ngajina pasea jeung ibu-ibu nu sajen. Di tempat arisan pasea. Oh kaera. Saragam 7 seminggu. Cenah karasaheun. Perhatikan Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi saya tanya, siapa yang bermusuh-musuhan? Yang belum bisa merasakan kehadiran Allah. Nih Bapak Ibu, kalau sudah merasakan kehadiran Allah mah sifat-sifatnya teh nyurup Bapak Ibu. Nyaahan, dedeuhan. Ningali batur susah teh. Benih hayang mantuan, hayang merek. Ieu mah beunghar ge ngajedog we. Maka Allah bilang di dalam Al-Qur'an, perhatikan Bapak Ibu. Maka Allah mempersatukan kolbumu. Ini intinya. Perhatikan. Fa'allafa baina qulubikum. Kolbu, bukan hati Bapak Ibu. Yang dipersatukan itu kolbu. Ada pertanyaan? Oh enggak? Kalau saya ada pertanyaan, gimana caranya Allah menyatukan kolbu? Ada pertanyaan kalau saya. Kolbu itu Ibu, kolbu itu ibarat ini teropong.
kan sedang menyaksikan alam yang sama. Ya, kalau si teropong ini menyaksikan objek yang sama, nanti semua teropongnya akan mengatakan, yes, yang kita teliti sama, objeknya sama. Kolbu teh buat apa? Kan Allah bilang kolbu itu diciptakan Allah 3, buat memahami, buat melihat, buat mendengar. Nanti Bapak Ibu kalau sudah bisa memahami dengan kolbu, melihat dengan kolbu, mendengar dengan kolbu, ternyata Tuhan kita sama, itulah dipersatukan kolbunya. Geningan Gusti orang teh sami keun we nyebatna benten mah nu penting urang tos kenal sareng wajibul wujudna nyatu Bapak Ibu kolbu. Nah sekarang timbul pertanyaan lagi, kenapa bermusuh-musuhan? Karena kolbu kita belum dipersatukan, belum mengalami pengalaman yang sama, karena mata kolbunya masih tertutup. Clear? Clear? Udah mulai ngeklik sekarang? Gitu. Nah, lalu karena kolbunya sudah dipersatukan, kata Allah, lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah itu orang-orang bersaudara. Ih keren sekali. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Makanya kita jadi bersaudara semua karena sudah dipersatukan oleh nikmat Allah itu. Coba Bapak Ibu renungkan kata-kata saya. Harusnya begini agama itu. Kalau kita benar-benar mengikuti petunjuk kitab suci, kita cuma ngaku-ngaku aja pedoman hidupnya apa? Quran. Pedoman hidupnya apa? Quran. Begitu ditanya, coba Al Imran surat ketiga ayat 102 apa pesannya? Nggak ada pesannya yang bisa diceritakan. Boro-boro hidayah, pesannya aja belum nangkep. Lanjut. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan tanda-tandanya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Clear? Clear? Oke. Nah, saya masuk dulu ke kurikulum cinta. Jadi inisiatif ini datang dari Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Menteri Agama yang sekarang, yang keren. Jadi beliau punya inisiatif mengembangkan pendidikan agama dan keagamaan yang bertujuan menanamkan nilai cinta. Nah, nilai cinta yang dikembangkan apa? Perhatikan Bapak Ibu, ada 4. 1, cinta kepada Tuhan, hablum minallah. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Da cinta mah moal tiasa atau ari henteu tepang mah piraku jajolan cinta we panggih teu. Betul nggak? Karena ada dalilnya. Witing tresno jalaran soko kulino. Timbulnya tresna cinta itu karena sering ketemu. Itu dalil dari leluhur kita. Ieu mah panggih acan nyaho henteu ari ngomong aku mencintaimu ya Allah keheula cek Allah. Ini disebut cinta pangeretan teh ieu jiga nya tahajud we nya daya kahayang. Makanya begitu hudang jam 2 peuting cek malaikat teh kek tumben tuh. Da biasa nama jam sakit. Ieu hudang cek malaikat teh pasti boga kahayang sia mah. Bener eta tahajudna mah 2 rakaat we. Kahayang nama nguntui. Bapak Ibu. Jadi kurikulum cinta itu menanamkan nilai cinta kepada Tuhan yang pertama. Berarti ini yang disampaikan oleh Profesor Nazaruddin Umar itu apa? Ini pesan supaya kita mengenal dia, pesan supaya kita tahu dan kenal kepada dia. Gak mungkin cinta kalau kita gak kenal. Jujur Bapak Ibu, urutan cinta gimana? Bertemu, mengenal,
cinta. Setuju? Bisa gitu cinta, mengenal enggak, bertemu apa lagi? Untuk mengenal itu Bapak Ibu, bertemunya pun harus sering. Betul? Berarti rumusnya apa? Bertemu sesering mungkin, baru saking seringnya bertemu, kenal kan? Baru timbul cinta. Tapi dari kenal itu dua Bapak Ibu, bisa cinta, bisa enggak. Panggihna sering, makan bareng, keur bobogohan, tapi tiap dahar teh mayar teh sorangan-sorangan. Ya pisah lakieun atau napi pisat pameun. Betul ya? Bisa tidak cinta Bapak Ibu? Awas ya. Tapi karena Allah itu kekuatan positif, yang dikenal dari Allah itu pasti kekuatan cinta, pasti tumbuhnya cinta. Kalau kepada Allah beda, kalau kepada pacar. Yang kedua, hablum minanas, cinta kepada sesama. Ternyata cinta kepada sesama itu harus dimulai dengan cinta kepada Allah. Makanya kenapa kita cinta pada sesama nggak numbuh-numbuh, tenyaan, tededehan, karena kita belum bisa mencintai diri sejati kita yang sebenar. Itu kunci Bapak Ibu. Aduh, kalau saya urai ini kurikulum cinta ini harus dalam bentuk pelatihan kayaknya 10 hari lah kelar. Tapi ini globalnya dulu. Yang ketiga, cinta kepada lingkungan, hablum bi'ah, cinta kepada lingkungan. Tidak mau lagi mengganggu keseimbangan lingkungan, nebang pohon sembarangan, nembang hutan sembarangan, tidak mau ngasih racun pada lingkungan. Wah, ini jadi dalam nih kurikulum cinta ini. Dan yang terakhir, cinta kepada bangsa, hubul waton, cocok dengan hadis Rasul yang mengatakan cinta tanah air sebagian daripada iman. Bapak Ibu, coba dari empat ini, cinta pada Allah, cinta pada sesama, cinta kepada lingkungan, cinta pada bangsa, yang mana yang sudah tumbuh? Belum ada. Ada saeutik. Wah, lumayan cenah. Aya ari saeutik mah. Saya nggak tahu saeutik teh segede gimana. Nah, makanya kurikulum cinta ini hadir sebagai solusi melalui insersi. Jadi insersi itu adalah memasukkan nilai-nilai keberagaman dalam segala aspek kehidupan. Bapak Ibu gini, saya kalau ngajar fisika, biasanya saya selalu menyediakan waktu di akhir perkuliahan 10-15 menit untuk menarik kesimpulan dan dimasukkan nilai-nilai spiritual. Itu yang mahasiswa itu seneng kalau ikut kuliah saya. Nah, nilai-nilai spiritual yang saya masukkan itu insersi, nilai-nilai universal, karena kita bisa menangkap pesan-pesan dari hukum-hukum fisika yang sudah dipelajari. Saya selalu begitu. Misalkan cerita pesawat, namanya hukumnya hukum Bernoulli, bagaimana pesawat bisa terbang, terus gitu. Nah, terakhir kemudian saya memasukkan nilai-nilai universal. Coba, siapa yang menciptakan pesawat? Bermanfaat gak pesawat? Bermanfaat. Selama ini kalau tidak dimasukkan nilai insersinya, mahasiswa menganggap seolah-olah yang menggunakan pesawat buat umroh, buat haji lebih mulia daripada yang menciptakannya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul apa tidak? Coba Bapak Ibu tanya, soleh mana yang umroh pakai pesawat, yang haji pakai pesawat, dengan yang menciptakan pesawat? Yang mana Bapak Ibu? Oh, yang menciptakan. Alhamdulillah. Sadar geningan? Nu numpak mah kari diuk.
Tetapi bagaimana pesawat itu diciptakan? Bagaimana supaya menciptakan suatu mesin yang bisa berlaku hukum bernauli, hukum alam semesta, sehingga pesawat yang bertonton itu bisa terbang di udara? Itu yang soleh itu Bapak Ibu. Kalau gitu saya nanya lagi, soleh mana? Yang sholat di masjid dengan yang bikin masjid? Oh, yang bikin masjid baru sadar. Rajin saya tambah ke masjid, tapi nyumbang semen ge hese. Kita kadang-kadang begini ya, kadang-kadang begini. Oh, itu urusan dunia, kan gitu. Yang penting urusan akhirat. Ini yang masalah. Padahal dunia ini adalah ladangnya akhirat. Kalau di dunia itu Anda berguna, Anda punya nilai manfaat, ya akhirat mah dijamin. Kan sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain, bukan? Betul apa tidak? Iya. Sekarang saya mau nanya, yang bikin HP ini soleh? Apa agamanya? Yang bikin laptop ini soleh? Soleh. Apa agamanya? Bapak Ibu kadia naik naon? Mobil? Yang bikin mobil soleh? Apa agamanya? Yang bikin sepeda motor soleh? Apa agamanya? Sok sekarang, renungan kata-kata saya. Kita selama ini menganggap yang soleh itu yang menghabiskan seluruh waktunya semata-mata untuk menjalankan ritual. Dan kita melupakan orang-orang yang berkarya di semesta ini dianggap urusan dunia. Padahal memang kita datang ke dunia buat ngurusi apa? Ngurusi apa? Nah, itu nguruskeun akhirat wae. Nih, lihat saya semuanya. Kita datang ke dunia ini buat ngurusi dunia. Dibekali nggak oleh Allah? Dibekali sifat-sifat Allah. Dibekali sifat-sifat akhirat. Jadi sifat-sifat akhirat itu harus nampak saat kita mengerjakan urusan-urusan dunia ini. Pasti berkah Bapak Ibu. Kan sekarang mah ya, kalau orang korupsi nggak apa-apa, dunia. Yang penting umroh. Makanya mau ditangkap kan umroh dulu. Betul nggak? Bingung nggak Bapak Ibu? Bingung nggak? Oh, nggak bingung? Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Yuk sekarang kita buka ya. Jadi sebetulnya kita ngurusi dunia ini akan selamat kalau kita membawa sifat-sifat Tuhan dalam diri. Jadi sifat-sifat akhirat ya sudah dibawa oleh kita ketika berkarya di semesta ini. Udah pasti nggak ada korupsi, pasti semua sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya percaya. Sekarang ini masalah kita, korupsi sudah sangat luar biasa, sehingga yang kaya banget, yang miskin banget. Makanya kita mengalami krisis di mana kelas menengah hilang di Indonesia. Ek telengit kumaha tuh dari rampok wae. Sampai sini ngerti? Oke. Nah, ada satu pernyataan yang ingin saya sampaikan. Pernyataan dari Menteri Agama RI dalam acara International Conference on Islamic Ecotheology for the Earth. Jadi ada istilah ekoteologi. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya, supaya gaul dikit. Beliau mengatakan gini di acara itu, pentingnya tafsir agama yang lebih lembut. Bisa nanggap? Pentingnya tafsir agama yang lebih lembut. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, inna dina indallahil Islam, apa artinya? Tuh, nggak bisa jawab kan? Oke, coba bahasa Arabnya aja, belajar bahasa Arab sedikit-sedikit.
Inna dina, sesungguhnya agama, indallah, bagi Allah, Islam itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia apa? Damai, sejahtera, selamat. Padahal kata-katanya kan sederhana. Sesungguhnya agama bagi Allah adalah damai, selamat, sejahtera, gitu. Ada nggak di situ tendensi pada agama tertentu? Nggak ada. Kira-kira lembut nggak kalau gitu? Itu maksudnya tafsir agama lebih lembut, tidak mendiskreditkan kelompok lain. Keren nggak kalau gitu? Ya sudah, kalau Anda beragama Islam, tunjukkan Islam Anda. Islam itu damai, sejahtera, betul nggak? Gitu. Keren nggak kalau gitu? Sudah sejahtera belum? Belum. Islam itu berarti sudah damai. Pasea wae. Iya mah sareng caroge pasea ngelinten cenah agamana damai. Bingung saya. Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama bagi Allah adalah damai. Terjemahkan semua jadi enak. Jadi sebetulnya intisari agama itu kan sebetulnya adalah damai, sejahtera, selamat, kan gitu. Coba Bapak Ibu, ada nggak orang yang celaka dalam hidup ini? Ada? Ada. Gara-gara apa itu? Kan gara-gara tidak mendengarkan suara kebenaran, kan? Betul nggak? Yuk Bapak Ibu semua pernah punya pengalaman kan? Coba, jangan dengarkan intuisi dari dalam, ikuti aja ambisi dan ego, pasti celaka. Betul nggak? Itu. Nah, Islam itu kan selamat artinya. Jadi kalau ingin selamat, satu, dengarkan suara kebenaran dari dalam. Karena intuisi itu hidup setiap saat. Hidup setiap saat. Oke, lanjutkan. Pentingnya tafsir agama yang lebih lembut, terutama di tengah keberagaman budaya dan kepercayaan di Indonesia. Pemahaman agama yang ekstrim dapat muncul karena kesalahan dalam menafsirkan ajaran agama. Penyakit kulit, paham ya? Terutama jika penafsiran tersebut tidak mempertimbangkan konteks budaya dan sosial. Menteri Agama juga mendorong ulama dan akademisi untuk membuka ruang tafsir yang adaptif terhadap perubahan zaman dan menghargai nilai-nilai budaya. Wih, keren ini sambutan Menteri Agama. Tafsir agama yang adaptif. Wah, itu. Dan ini diserukan buat siapa? Ulama dan akademisi. Keren. Keren nggak Bapak Ibu? Ya, saya yakin ini adalah awal kebangkitan Indonesia untuk menjadi negara maju. Saya yakin. Ya, sudah muncul pemimpin-pemimpin yang berkesadaran. Belum semua, nggak apa-apa, sabar. Nah, saya membaca Nahjul Balaghah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh. Nahjul Balaghah itu di dalamnya isinya adalah mutiara-mutiara hikmah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya menyampaikan salah satu mutiaranya dari beliau apa? Kekurangan orang kaya adalah kikir. Stop dulu sampai di situ. Stop dulu. Cenah kakupingin kuno beunghar. Betul nggak Bapak Ibu? Ini kata Sayyidina Ali, kekurangan orang kaya itu adalah kikir. Nah, kekurangan orang fakir iri. Betul nggak kira-kira? Makanya lihat ya, orang miskin yang iri nggak akan pernah kaya. Sedangkan syarat kaya itu kan harus bahagia. Kalau orang miskin nih, tapi bahagia, bisa merasakan kebahagiaan orang lain yang beunghar. Kalau orang lain beli mobil, dia merasakan kebahagiaannya, seolah-olah dia juga beli mobil. Orang lain rumahnya bagus, dia merasakan. Ini hukum tarik menarik nih. Insya Allah yang kayak gini nih, yang kayak gini akan keluar dari kemiskinan. Jadi Bapak Ibu, orang miskin akan tetap miskin apabila dia iri pada orang kaya.
Iya ilmuna. Sok coba, kalau ada orang lain sukses itu rasakan kesuksesannya seolah-olah itu adalah kita yang sedang sukses. Itu hukum tarik menarik, like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Jadi Sayyidina Ali udah bicara begini, kekurangan orang alim adalah sombong. Ya, kakarage saminggu eta salat geus mikiran batur nu teu salat, betul nggak? Kakarge ngaji ngan sakali-kalina balik ke pengajian karunyanya ibu eta sibuk ngurusi incu tapi kata ngaji tuh. Orang alim ada itu sombong. Nah makanya dalam bahasa hadis itu yang disebut dengan sum'ah. Sum'ah itu merasa kita sudah di tingkat amal tertentu lalu merendahkan orang lain yang menurut dia tingkat amalnya belum seperti dia. Hati-hati Bapak Ibu. Nah ini yang bahaya, kekurangan orang bodoh. Kekurangan orang bodoh itu kalau bicara gak pakai ilmu. Tuh. Ayo sekarang dihafal ya. Kekurangan orang kaya apa Bapak Ibu? Kikir. Betul? Nu beungar tadi dia. Kekurangan orang fakir apa? Iri. Betul? Gak apa-apa sekarang ya, sembuhkan aja irinya walaupun belum punya apa-apa. Kalau dengar orang lain sukses, rasakan kebahagiaan orang itu seolah-olah itu adalah kita. Percaya sama saya, itu doa yang didengar oleh semesta. Walaupun mereka yang minta rezeki, kalau sifat irinya tidak ada, tetap aja gitu-gitu aja hidupnya. Apalagi ya berprasangka buruk pada orang lain. Begitu lihat orang lain beli mobil bagus, pantes weda nyegik tuh. Tah nu kieu Ibu, moal beunghar nu kieu mah. Ya, awas ya. Kekurangan orang alim apa? Sombong. Betul? Pernah nggak Bapak Ibu merasa seolah-olah sudah pokoknya mah. Apakah setelah kita menjalankan berbagai ritual agama itu meneliti apa dampaknya bagi kita atau mikirin orang lain? Jujur, kalau kita masih mikirin orang lain, itulah kelemahan orang alim, sombong. Nah, iya mah jigana rada seueur ya. Kekurangan orang bodoh apa? Sering nggak bicara tanpa ilmu? Cenah, iya mah. Tuh, betul nggak? Iya. Yang katanya dikatakan lagi, awas hati-hati ya. Itu dari Sayyidina Ali bin. Maka jika kekurangan itu hilang, maka sempurnalah mereka. Keren. Nah sekarang saya mau jelaskan sedikit aja Bapak Ibu. Pengen tahu nggak Bapak Ibu beda manusia dan binatang? Pengen? Untuk apa? Saya tanya dulu, untuk apa? Ngukur? Oke, baik kalau begitu. Jadi untuk tahu apakah saya manusia bukan gitu? Ya udah, kalau kita saya jelaskan ya. Dunia kebinatangan itu adalah suatu kebodohan, di mana seseorang hanya digerakkan oleh naluri. Naluri itu apa? Nafsu birahi, nafsu makan, nafsu minum, itu namanya naluri. Ya, jadi kalau ada orang mengaku manusia tetapi hidupnya hanya digerakkan oleh naluri saja, ya, naluri saja, nah itu udah kejawab ya. Itu yang kayak gitu kan binatang. Lanjut dulu, belum begitu cerdas menangkapnya. Manusia adalah seseorang yang memiliki keseimbangan antara naluri, sifat-sifat manusiawi yang disebut dengan akal budi dan cinta kasih. Apakah manusia itu punya naluri seperti binatang? Punya. Punya Bapak Ibu? Gak bisa dihilangkan itu, gak bisa. Tetapi manusia itu yang punya keseimbangan antara
naluri dengan sifat-sifat manusiawinya. Nah, sifat manusiawi itu cuma dua, satu akal budi, yang kedua cinta kasih. Udah bisa terjawab? Oke. Jadi yang ngaku manusia tapi hanya digerakkan oleh naluri, nafsu birahi, makan, minum, ya, akal budinya nggak jalan, cinta kasihnya apalagi, ini tidak layak disebut manusia. Dalam bahasa Quran disebutnya ulaika kal an'am. Oke? Lanjut. Sifat binatang itu yang paling jelas itu menikam yang lemah dan menjilat yang kuat. Itu sifat binatang. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Oh, pada tahu ya. Manusia yang hanya digerakkan oleh naluri akan mudah terkena perangkap. Oke, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, kenapa ikan bisa terkena perangkap pancingan? Tahu jawabannya? Karena bodoh. Betul nggak? Karena bodoh kan? Iya. Karena dia hanya digerakkan oleh naluri. Yang penting bisa makan banyak, yang penting bisa mendapatkan makanan yang enak, itu. Makanya akibatnya apa? Terkena perangkap. Oke. Ada nggak orang ngakunya manusia terkena perangkap? Banyak. Sawai Bapak Ibu. Atau gini aja dulu, jangan tanya orang lain. Pernah nggak Bapak Ibu kena perangkap? Sering. Ada orang marah, kita marah, perangkap Bapak Ibu. Itu perangkap, ya toh? Ya. Awalnya tidak ada niat berbuat jahat, tapi karena ada kesempatan dia lakukan kejahatan, perangkap tuh. Jadi kalau ngaku manusia tapi masih sering kena perangkap, lauk. Terasa sekarang? Oke. Pernah benci nggak sama orang lain karena terperangkap oleh omongan orang? Pernah? Lauk atuh. Ikan mah cuma terkena perangkapnya tuh sekali. Ketika ada umpan, ada pancingnya, dia santap. Udah aja ikan mah. Nggak sekali-kalina. Dah maut. Betul nggak? Tapi manusia mah mani remen kena perangkapnya itu, betul nggak? Ya, jujur Bapak Ibu, jujur nih, jujur. Sebetulnya kita setiap hari itu kena perangkap akibat dari kita digerakkan oleh naluri. Keseimbangan naluri dengan akal budi, dengan cinta kasih itu tidak ada. Jadi kalau kita masih gampang ditipu orang, perangkap, perangkap. Gampang dibodohi orang, perangkap, perangkap. Masih gampang nggak Bapak Ibu dibodohi? Masih kan? Sing rajin ibadah 72. Perangkap bukan itu? Jadi kalau kita dalam hidup masih sering kena perangkap, berarti sesungguhnya kita masih sangat dominan kebodohan kita. Itu yang disebut dengan kebinatangan. Maka kenapa di Quran ada kata-kata ulaika kal an'am. Lengkapnya kan gini, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha walahum azan la yasmauna biha walahum ayun la yubsiruna biha ulaika kal an'am balhum adol. Bapak Ibu, kalau ingin selamat dari perangkap, gunakan kolbu. Itu sumbernya akal budi dan cinta kasih. Gunakan kolbu untuk memahami, mendengar dan melihat. Itulah pentingnya kenapa mata kolbu kita harus terbuka, bebas dari penyakit buta. Paham ya? Oke. Burung, tahu burung? Suka kena perangkap nggak burung? Suka. Dileget, pakai lem, betul nggak? Tapi biasanya ada makanan kan di situ, betul nggak?
Karena ada makanan dia hinggap, cek di situ. Udah nggak bisa kemana-mana lagi, kena perangkap. Jadi yang saya ceritakan tadi ikan dan burung dan binatang-binatang yang lain, semua binatang itu bisa diperangkap. Jadi kalau kita ngaku manusia, harusnya kita bebas dari segala perangkap. Kalau masih sering terperangkap, berarti kita masih digerakkan oleh naluri. Berarti belum ada keseimbangan antara naluri dengan akal budi dan cinta kasih. Nah, kembali kepada kurikulum cinta. Kurikulum cinta menjaga keutuhan bangsa. Setuju nggak Bapak Ibu dengan saya? Kalau kita semua bisa menyerap sifat-sifat ilahi yang ada di dalam diri kita masing-masing dan menampilkan sifat-sifat ilahi itu sebagai nilai-nilai universal, dan itu yang nampak di permukaan, bukan keyakinannya tetapi dampak dari keyakinan, bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang utuh. Setuju gak? Itu. Makanya pesan Bung Karno kan Bhinneka Tunggal Ika. Lihat Bapak Ibu, itu Bhinneka Tunggal Ika, tulisan Bhinneka Tunggal Ika digenggam siapa? Burung Garuda. Sudah tahu burung Garuda itu siapa? Belum tahu? Karunia Teuing. Pernah dengar nggak Nabi Muhammad waktu melakukan perjalanan spiritualnya, katanya beliau menggunakan burung namanya buruk. Awas ya, itu simbol. Jadi beliau itu melakukan perjalanan ke atas, bukan perjalanan mendatar, karena burung itu selalu terbang ke atas. Jadi artinya kalau kita ingin sungguh-sungguh memiliki keseimbangan naluri, akal budi dan cinta kasih, maka kita harus sering naik ke atas. Makanya disimbolkan dengan burung. Jadi ada persamaan tradisi antara Arab dengan Indonesia. Kalau Arab itu menggunakan buruk, Indonesia keren menggunakan burung Garuda. Sampai ada lagunya, mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun tayak karingla. Hebat ya. Jadi Bapak Ibu, itu perintah dari leluhur kita supaya kita sering melakukan perjalanan ke atas. Nah, ke atas itu ke langit, kalau ke bawah itu ke bumi. Makanya langit itu simbol dari alam-alam tinggi. Jadi kita harus masuk ke alam-alam tinggi, meningkatkan frekuensi diri supaya energi kita kuat. Itu pesannya. Makanya di dadanya Garuda ada Pancasila. Di situ ada ketuhanan, di situ ada kemanusiaan, di situ ada persatuan, di situ ada hikmah dan kebijaksanaan, dan yang terakhir di situ ada keadilan. Jadi 5 sila itu harus menjadi sifat universal yang ada dalam diri kita. Jadi terbang itu bukan berarti kita terbang seperti burung, tetapi kita menapaki kesadaran demi kesadaran terus. Makanya saya membuat buku, judulnya 30 Titian Kesadaran. Jadi supaya kesadaran kita itu meniti itu ke atas. Makanya di Quran ada kata-kata begini, wahadainahu najdain, aku telah berikan kepadamu 2 jalan. Tapi Allah tidak pernah menyuruh kita pilih salah satu, enggak. Di Quran itu apa kata Allah? Fala aqtahamal aqobah, tidakkah kau mencoba jalan mendaki? Fakur raqobah, bebaskan kamu dari perbudakan. Kita diperbudak oleh apa? Jujur Bapak Ibu, semua manusia di dunia ini diperbudak oleh benar salah, baik buruk, lawan kawan, suka tidak suka. Itulah sumber kekotoran jiwa kita.
Makanya kita harus bebas dari dualitas. Nah, ketika kita tidak diperbudak lagi ada dualitas, sebenarnya kita sudah melakukan perjalanan ke atas. Itu yang disebut dengan perjalanan mendaki. Itu bahasa Quran. Kira-kira perjalanan Bapak Ibu datar apa mendaki? Mendaki. Cirinya kelihatan nggak yang mendaki? Kelihatan. Ciri orang yang mendaki itu sederhana. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kenapa kalau lihat pemandangan dari puncak gunung terasa lebih indah? Oke? Oke? Waktu naik gunungnya ngos-ngosan nggak? Ngos-ngosan. Hadiah dari ngos-ngosan itu ketika naik gunung itu adalah pemandangan yang indah. Makanya walaupun ngos-ngosan, terus Bapak Ibu, terus naik sampai di puncak kita melihat pemandangan yang indah. Kenapa? Karena dari puncak gunung semua pemandangan kelihatan lebih luas. Jadi apa maknanya kita harus menaiki burung Garuda? Maknanya kita harus menaikkan kebijaksanaan sehingga kita melihat dari puncak yang tertinggi. Disitulah Bapak Ibu kita melihat dengan cinta. Makanya orang yang sudah di level itu tidak lagi tergoda, ya, tergoda untuk mengikuti naluri semata. Ada keseimbangan dengan akal budi, ada keseimbangan dengan cinta kasih. Itulah produk dari kurikulum cinta. Dan itulah yang sesungguhnya barangkali ya dipikirkan oleh Menteri Agama kita. Dan saya sangat appreciate kepada Menteri Agama yang baru ini karena banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau yang sangat inovatif. Tapi saya juga berdoa ya dengan tekad yang kuat agar gagasan-gagasan beliau itu dipahami oleh semua tokoh-tokoh agama, semua ulama, semua akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, dan semua kita sebagai masyarakatnya. Saya yakin bangsa kita akan menjadi bangsa yang jaya kalau kita semua ikut memikirkan ini sekaligus ikut berkontribusi membangun kesadaran kolektif untuk kejayaan bangsa kita. Karena mencintai tanah air adalah sebuah ruhnya ibadah. Mencintai tanah air sebagian daripada iman. Itu yang dikatakan Rasulullah. Bapak Ibu, setelah saya menjelaskan tentang kurikulum cinta ini, ada nggak dalam diri Bapak Ibu sekarang tekad untuk meningkatkan kualitas diri? Ada? Ada nggak tekad untuk naik ke langit yang tinggi? Ada? Ada nggak tekad untuk menjadikan diri kita sebagai sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, ya? Sumber keberkahan, sumber cinta kasih, ada nggak? Yuk sekarang kita tekadkan. Kita percaya bahwa diri kita mampu untuk melakukan itu. Dan kita percaya bahwa kita akan diberikan kemampuan untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.